Faris, untuk tugas minggu kemarin yang dibuat apa ya, Mas? Untuk tugas minggu kemarin, sebentar Pak. Enggak, Mas. Taruh di mana ya? Kita sudah bahas asimetris ya? Asimetris sudah? Belum Pak, Oh, asimetris sudah atau belum? belum. Oh, belum. Minggu Ya, belum. kemarin asinkron. Iya, kasih tugas saja ya kemarin. Iya, belum Tugasnya dibahas. apa? Untuk minggu kemarin itu tugasnya kelompok Mm-mm. membuat contoh enkripsi asimetris kecuali RSA. Ya, itu kan sudah dibahas berarti ya. Ah, Em, Ayo coba bisa ditunjukkan ya asimetris yang dibuat seperti apa. Karena sebenarnya minggu ini udah kelas lain itu udah masuk ke penugasan kriptografi email ya. Asimetris berarti sebenarnya sudah dalam bentuk asinkron tapi ya. Monggo silakan. Mas siapa tadi? Faris ya. Asinkron yang dipilih apa Mas dan seperti apa hasilnya? Ya kita bahas itu aja dulu ya.
Tadi Paris gimana? Belum bisa? Ada yang bisa satu orang aja dulu? Hafiz, ada Haryogi Hafiz, silakan. Belum? Oke. Satu orang mungkin bisa yang angkat tangan untuk bisa menunjukkan tugasnya ya. Nah, tugas ini kalau Anda buka chat pakai chat GPT pun sebenarnya bisa tuh Anda analisis kan. Ya. Tolong perhatikan ya, ini saya coba kasih kuis kalau gini ya. Ini ada di Anda cari di chat GPT sebenarnya ada beberapa alternatif untuk jawabannya ya. Ini agak sulit ya. Mana tadi? Ini nampak slide show-nya atau screen-nya. Nampak nggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Saya coba, mana nih cara menjelaskannya di mana nih? Kok menghilang ya? Ini ya. Oke. Ini kan paling basic di kemarin simetris kan sudah paham ya. Kalau asimetris itu kan sebenarnya kita lihat nih di chat GPT sendiri itu bahkan bisa Anda cari contoh misalnya metode simetris dengan Kaisar-Ciper ini paling mudah ya. Kaisar-Ciper kan pergeseran ya. Jadi itu bisa menggeser yang pernah kita pelajari ke kiri berapa atau ke kanan berapa, kemudian nanti bisa mengetahui kan plain text-nya sampai ke Ciper text-nya. Nah sebenarnya
coding-codingan juga sudah banyak contohnya, Anda bisa download dan Anda bisa testing untuk memahami konsep kriptografi ini. Bahkan ke codingnya pun Anda bisa pakai benarnya secara ini. Ya, sekarang kita coba nih, enkripsi yang kedua itu kan simetris. Kalau simetris adalah kunci yang dipakai pada enkripsi plaintext menjadi ciphertext yang mau dikirim itu dibungkus dengan formula, misalnya substitusi, pergeseran, pangkat, bilangan prima, dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena kalau simetris berarti kunci untuk membukanya itu sama dengan kunci yang dilakukan di enkripsi. Kalau contohnya Caesar Cipher ya, mengirim huruf saya mau pergi ke Afghanistan, atau saya mau pergi ke Jakarta. Mau pergi apa nih ke Jakarta? Nah, itu di ciphertext pergeseran 3, jadi S menjadi apa? S, Y, S, R, S, T, U, V. Berarti V ya. Berarti S-nya diganti V. Ketika dikirim, maka kita nggak bisa menebak kata tersebut karena udah dilakukan key dengan konsep substitusi atau Caesar Cipher kan. Nah, untuk membukanya di deskripsi maka dibutuhkan kunci tadi. Karena kuncinya adalah substitusi, maka dibuka juga dengan geser ke kiri lagi. Tadinya kan misalnya geser ke kanan, kita pasti buka kanan, geser ke kiri. Itu konsep simetris. Sedangkan asimetris adalah kalau key yang dipakai untuk melakukan ciphertext pada plaintext yang dienkripsi itu secara publik, tapi pada saat melakukan enkripsi dia harus memiliki satu kunci lagi secara private. Jadi ada dua kunci, ada public key dan ada private key. Sehingga pada saat dikirim maka dikirim pula private key-nya ke penerima untuk membukanya, ya, atau si penerima sendiri sudah mengetahui private key. Gunanya apa? Supaya pada saat dikirim di tengah jalan ada yang membuka, dia tahu public key-nya tapi private key-nya nggak tahu, sehingga dia data itu lebih secure, lebih aman kan. Nah, itu disebut sebagai asimetris. Nah, asimetris itu paling terkenalnya, paling mudah nih dan paling awal dibuat oleh RSA dari India, Raver, Samir, Adleman. Ketiga orang ini, RSA ini tiga orang ahli di bidang matematika ya. Dia membuat kunci dengan enkripsi private tadi. Pertama kali dibuat oleh RSA ini. Dia orang India, makanya orang India juga codingannya oke-oke ya. Jadi hati-hati sama orang India. Apa yang dilakukan di RSA, dia membuat coding di mana misalnya nih dua bilangan prima besar dipilih secara acak. Apa itu bilangan prima? Oke, saya stimulasi dulu. Apa itu bilangan prima? Mungkin Hairudin, Anda tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dua, namanya oleh bilangan itu sendiri. Oke, artinya bilangan kalau dibagi dengan dirinya sendiri, itu bisa atau enggak? Gimana, Pak? Bisa ya? Bilangan kalau dibagi dengan diri sendiri menghasilkan modulus 0 ya. Ya. Contohnya, kalau diurut bilangan prima itu dari mana sampai 10 angka? Angka 10 berapa Mas bilangan prima? 1, 2, 3, 5, 7.
1, 2, 3, 5, 7. 1, 3, 2, 3, 5, 7. Berapa? 2, 3, 5, 7. 2, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 3, 5 sama 7. 2 kenapa masuk bilangan prima? Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 2 sendiri. 3 Sama. Oke, kita coba chat GPT. Ayo. Oke, 2, 3, 5, 7, ya kan? Benar ya? Iya, Pak. Oke. Kita lihat ya. Tadi di RSA itu mengatakan bahwa dua bilangan prima besar dipilih secara acak, misalnya P dan Q. Misalnya berapa tuh? Itu nilai N sebagai hasil perkalian dari P dan Q. Berarti N sama dengan P dikalikan Q. Jadi itu nilai apa ini? Itu nilai apa ini? Itu nilai sebagai hasil perkalian dari P peluang 1 dan peluang Q. Jadi pilih sebuah bilangan bulat yang relatif prima yang seharusnya memenuhi syarat 1 lebih kecil daripada E, lebih kecil daripada bilangan totlen itu ya. Temukan bilangan bulat yang memenuhi persamaan dengan cara memodulasi, karena prima itu adalah sesuatu yang bisa di mod itu apa? Bisa dibagi ya dengan dirinya, atau modulus ya, modulus 0 atau modulus 1 atau modulus sisa. Kunci publik akan dibuat dan kunci private juga akan dibuat ya dengan kombinasi keduanya ya. Itu untuk melakukan generate kunci. Kemudian di enskripsi menggunakan rumus pesan yang dideskripsi adalah C sama dengan M pangkat 2 modulus M. Nilai C adalah tester enskripsi. Jadi pada saat membuat itu di generate dan menjadi data enkripsinya. Kemudian untuk membukanya pakai deskripsi dengan cara menggunakan kunci pribadi atau kunci private. Ini ada contoh. Bilangan prima dipilih 61 dan 53. Kita lihat 61 itu prima dan 53 itu prima juga kah? Kelipatannya dari kelipatan berapa tuh? Ada yang bisa tahu kelipatan dari berapa? Nah, ini acak-acak kan? Misalnya bilangan prima, kita lihat dulu. Bilangan 61 prima. Ini kita lihat ada nggak penjelasan. Oke, ini ya kalau Anda mau mengujinya bahwa 61 itu adalah semua bilangan bulat dari 2 hingga 7 diakarkan ya. Akar kuadrat dari 61
Ya, Anda dapat menghitung dia masuk bilangan bulat karena tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain kecuali 1 dan 61. Tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali dirinya sendiri dan 1. Ya, itu bilangan prima. Sehingga 61 itu terbukti bahwa dia adalah bilangan prima. Terus secara acak diambil saja 65 dan 56. Nih, 56. Mana tadi? Ya. 61 dan 53. Maka kita lakukan perhitungan untuk membuat kuncinya bilangan prima P dikalikan dengan bilangan prima Q, dapatnya 3233. Itu dikalikan dulu. Kemudian kita hitung totalnya P minus 1 dikali Q minus 1, berarti 60 ya. 61 dikurang 1, 60. 53 kurang 52. Hasilnya adalah 3120. Ya, ada selisih. Kemudian pilih bilangan bulat yang relatif prima dengan 3120. Ya, misalnya 17. Kenapa 17? Kalian tahu kenapa 17? Pangkat ya, akar ya. Akar dari 3120 ya 17 ya. Kemudian kita menghitung D-nya dengan persamaan 1 modulus dari 3120. Menghasilkan 1 modulus 3120 hasilnya adalah 2753. Sehingga kunci publiknya itu tadi diambil dari ini tadi, perhitungan totalnya, berarti dapat public key 17 dan private key-nya 322. 322 diambil dari mana? Kalian tahu? 3233. Oh, yang dari sini ya. Perkalian tadi ya. Ini diambil dari sini dan kunci private-nya adalah setelah dihitung D, ini perkalian antara P dan Q. Nah, berarti ada dua kunci. Kunci publiknya adalah 3233 dan 2753,3255. Nah, kemudian kita enkripsi pesan. Pesannya itu diambil dari contoh nih, pesannya 1234 ya. Pesan yang mau dikirim adalah 1234, kemudian menggunakan kunci publiknya 17, ini ya 17 dan 3233, sehingga E-nya itu adalah kita harus pangkatkan 1234 pangkat dari ini tadi, totalnya tadi, baru dimodulus dengan perkalian antara P dan Q-nya ya. Kalau dihitung pakai kalkulator, dia akan menghasilkan ini ya. Ya, sorry, ini adalah cipetesnya ya. Cipetesnya nanti seperti ini. Kemudian nanti untuk kunci dari ini modulusnya ya. Kalau untuk mengembalikan, maka yang kita dari kunci publik tadi itu dibuat lagi kunci private-nya dengan ini data yang tadi ini ya, sehingga plan akan kembali dengan kunci yang dihasilkan ini ya. Sebenarnya tinggal mengikuti sih rumus-rumusnya, tapi kalau di program nanti itu nanti bisa nampak ya. Oke, kan ini bilangan prima ya yang mau dikirim dengan pesan angka ya, bukan teks. Jadi dia diformulasi atau dikalkulasi dengan angka-angka juga ya. Nah, ini
Sebenarnya secara basic rumus enkripsi RSA seperti ini aja ya, diambil dengan prima, kemudian dibuat kunci public, kemudian dibuat lagi kunci privatnya, kemudian dilakukan enkripsi. Ya, selesai sampai situ ya. Nah, itu kalau RSA yang paling sederhana. Nah, sekarang selain RSA, selain RSA ada yang bisa kita sharing. Silahkan yang tugas kemarin, selain RSA ya. Ada yang bisa jelaskan pakai coding mungkin? Andrian mungkin ya? Silahkan Andrian. Dari tugasnya mungkin ada yang pakai coding. Ya. Baik Pak. Jadi kelompok kami kemarin di sini tuh menggunakan algoritma asimetris L-gamal Pak. Oh, L-gamal. Gimana kami itu sudah buat codingannya pakai Python, sudah di-run juga. Nah, tapi sebenarnya kami belum kalau memahami, tapi kalau di-run-nya udah bisa Pak. Ini saya izin share screen. Ya nggak apa-apa. Oke, dicoba demokan dulu. Kriptografi itu memang harus dipahami lebih detail ya, baru bisa. Dihitung pakai manual. Apakah sudah terlihat? Udah. Monggo. Jadi ini kita bisa mengenkripsi angka saja Pak. Jadi huruf masih belum bisa. Misal ini plain text-nya itu misal kita pakai NIM. Terus kita run. Nah, nanti ini kunci privatnya udah ada, kunci publiknya ada, kunci privat ada. Pesan terenkripsinya juga sudah ada. Ini kok ada 2 ya Pak? Pesan terenkripsi. Jadi ini fungsinya apa? Ini bisa diimplementasikan di SIA-4UM Pak. Salah satu masalah kriptografi yang paling dekat dengan kita itu masalah foto profil SIA-4 Pak. Foto profil SIA-4 itu tidak dienkripsi. Jadi pakai NIM aja kita udah bisa lihat foto semua mahasiswa. Foto dulu yang kayak Bayuskak, mahasiswa zaman dulu Bayuskak itu ada Pak. Kita akses asal cuma tahu NIM-nya. Dan seperti Bayuskak dan ada juga dulu itu Aldebaran artis itu, kita bisa akses foto waktu jadi maba UM, cukup tahu dengan NIM-nya. Jadi dengan adanya enkripsi ini, dengan mengenkripsi NIM, itu nanti publik itu nggak bisa asal-asalan untuk mendapatkan foto KTM waktu mahasiswa UM waktu jadi mahasiswa baru. Itu mungkin penerapannya. Untuk penjelasannya di sini sudah baca-baca, cuma ini masih belum memahami secara penuh. Kurang cukup itu saja, Pak. Oke, ini kalau Anda buat codingan nggak ya untuk mengujinya? Sudah Pak. Ini Pak. Hasilnya? Hasilnya bisa dilakukan deskripsi. Sudah deskripsinya. Ya? Enkripsinya ini, dekripsinya ini. Oke. Cuma codingannya masih untuk plain text-nya ganti di sini Pak. Plain text-nya apa yang kamu masukkan? Tapi ini sebenarnya NIM Pak. NIM ya. Di enkripsi kembali ke NIM-nya ya, aman ya? Didekripsi kembali ke NIM-nya. Oke, berarti udah benar ya prosesnya. Tinggal formulanya itu seperti apa dipahami, dah
nanti dimodifikasi gitu kan. Ya. Nah, kira-kira Elgamal ini banyak digunakan di mana, Mas? Enkripsi di mana? Apakah email atau PIN atau password atau login di website? Untuk itu kami masih belum mendapat informasinya, Pak. Jadi ini kalau penemunya itu Taher El Gamal 1985. 1800. 1985. 1985. Kamu sudah lahir belum? Belum, Pak. Belum. Ya, 85 berarti 35 tahun lalu ya. Iya. Pasar sudah lahir sini ya. Oke, yang lain boleh silahkan satu orang. Mungkin Iqbal, silakan Iqbal. Oke, coba kita share lagi ya. Itu mungkin sudah dibuat sebenarnya dari Andrian tadi juga sudah bisa ya membuat. Saya coba masuk lagi ke ChatGPT dan bisa temukan ya. GPT ini. Oke, dia bisa nggak ya? Nah, kita masuk ke enkripsi email ya. Iya. Oke. Nah, setelah Anda paham simetris, asimetris, Anda coba-coba di codingan, sukses, itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian kita masuk ke materi di mana enkripsi email. Nah, ini penting karena tiap hari orang itu menggunakan email. Perusahaan, pribadi, kampus, itu tiap hari ada enkripsi email ya. Atau kalau mau studi kasus di UM ada namanya e-office ya. Jadi dia bentuknya email dan akan masuk info-info mengenai surat dan sebagainya, pemberitahuan.
masuk ke e-office, kemudian bisa diintegrasikan dengan email. Nah, ketika diimplementasi enkripsi di e-office seperti apa? Nah, itu Anda bisa coba jadikan assignment untuk minggu ini sebenarnya. Ya, kita lihat email itu melibatkan protokol keamanan seperti TLS atau Transport Layer Security. Di dalam email itu ada layernya yang bertugas untuk melakukan dan mengecek apakah email yang masuk itu aman atau enggak. Dan juga bisa disebut sebagai SSL atau Secure Socket Layer. Jadi Transport Layer Security maupun SSL ini, Secure Socket Layer ini, itulah yang melakukan proses enkripsi pada saat melakukan proses pengiriman email ke server email ya. Nah, misalnya pakai Gmail, pakai yang lainnya. Nah, itu protokol inilah yang disebut sebagai kriptografi ya, cryptographic tools yang digunakan. Nah, saat dilakukan proses email, berarti kan ada send, ada drop, ada read, ada write. Nah, itu masing-masing aktivitas di email itu perlu dilakukan security atau kriptografi. Tapi seperti apa dia melakukan protokolnya? Karena dari email yang kita input itu kan masuk ke server email, kemudian bisa dikirim ke penerima. Apalagi kalau emailnya itu mau di-share, misalnya ada ratusan email, sekali informasi langsung masuk ke email. Itu biasa juga digunakan oleh marketing untuk mempromosikan produk atau menawarkan produk lewat email. Tadi pagi kita belajar juga ya di multimedia advertising. Kemudian ketika kita buka, pastinya karena melalui internet, maka itu bisa ditransmisikan lewat internet. Email itu kan lewat internet ya. Ketika dibuka, maka masuk ke server email penerima atau pengirim. Artinya apa? Email kita itu secara pribadi memang masuk, tapi kita ada server yang memberikan ruang kita atau rumah email kita ya. Jika Anda mengenkripsi konten email, ini email yang sisanya isinya ya kita encrypt. Orang ketika membuka tanpa kuncinya itu tidak bisa muncul angka-angka atau huruf-huruf yang nggak dipahami dan sebagainya. Ya mungkin pernah lihat seperti itu ya. Sehingga kenapa dilakukan enkripsi? Karena pada saat dikirim ke server, ada potensi hacker mengambil data email tersebut dan memahami isinya, dan dia bisa mengubah dan mengirim ke penerima. Apalagi kalau berhubungan dengan transfer, misalnya kartu kredit mau dibayar, minta data tagihan, padahal pada saat penagihan itu mengubah kalimatnya ataupun proses transfernya, maka bisa berakibat fatal. Atau untuk dokumen bisa dipalsukan dan sebagainya ya. Jadi fungsi dari enkripsi ini menjamin konten emailnya itu aman digunakan. Nah, ternyata di email itu banyak menggunakan asimetris, yaitu RSA tadi yang kita bahas, Reverse Seymour dan Alderman ya, ataupun juga boleh protokol yang serupa. Tapi rata-rata kenapa RSA terkenal? Karena hampir semua internet menggunakan RSA, utamanya di proses enkripsi di email. Ya, RSA sangat berjasa di dunia internet security ya, security internet. Karena dia yang menciptakan asimetris tadi, yang mana banyak sekali gunakan di email dan sebagainya. Prosesnya hampir sama sebenarnya. Jadi kita melakukan generate kunci public dan private kan.
karena dia menggunakan asimetris. Ingat ya, berarti di email itu secure. Kenapa? Karena dia menggunakan asimetris, bukan simetris ya. Prosesnya pasti sama. Pada saat melakukan konten emailnya itu dienkripsi dulu, dicari dulu kunci public dan kunci privatnya. Kemudian si server mengirim kunci publiknya ke penerima dan menyimpannya suatu direktori. Nanti kunci publik bisa diakses oleh penerima dan lakukan enkripsi. Jadi pada saat Anda mengetik kontennya, misalnya Anda menulis, hari ini saya ingin kuliah dengan mata pelajaran kriptografi di jam 13.30. Nah, lokasinya di sini titik-titik ya. Itu setiap melakukan konten itu dilakukan enkripsi dengan kunci publik yang sudah dibuat tadi oleh server. Kirim, buat, kemudian setelah itu selesai, berarti kan sudah masuk Ceper testnya nanti baru dikirim ke email yang dikirim. Send, tekan send, dia terkirim, maka di situ dilakukan kunci privat ya. Kemudian di kunci privat itulah nanti juga dikirimkan ke penerimanya. Jadi si penerima pengirim tidak perlu penerima nggak perlu mengetahui kunci publik ya. Nah, karena penerima menerima kunci privat yang untuk membuka pesan. Sehingga kalau kita buka email, karena kita sudah dikirimi juga kunci publik, kunci privat, Anda buka email, inbox, kemudian klik, maka bisa terbaca. Nah, kadang-kadang ada konten nggak bisa kebaca karena ada kerusakan kah atau secure-nya tidak berbahaya dan sebagainya, maka diblok ya, nggak bisa dibuka atau ke emailnya dibuat nggak bisa dibaca, atau yang keluar adalah enkripsinya. Nah, setelah diterima pastinya ada proses deskripsi ya. Jadi untuk penggunaan tadi rumusnya, formulanya ya sama yang Anda buat seperti tadi. Ada model yang dibuat oleh temennya tadi ya, itu bisa juga dipakai di email. Tapi pada intinya email itu banyak menggunakan RSA, tapi tidak semuanya. Pertanyaannya, kalau WA itu menggunakan apa? Yang gitu ya. Ada yang paham nggak WA menggunakan apa? Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Enkripsi di email itu pada umumnya mengenkripsi email secara end-to-end. Artinya gini, ketika Anda mengetik kalimat, dia langsung dilakukan enkripsi. Dan ketika dibuka, dia satu-satu juga langsung membuka dengan private key-nya. Ya, jadi sangat aman. Dia baru bisa terbuka pada saat diterima. Maka potensi si hacker menghack dan membaca emailnya itu sulit. Meskipun di hacker, pas masuk email mungkin kontennya nggak bisa dibaca ya, tapi udah bisa masuk tuh mengambil data dari biasanya ya. Ya, tapi kalau daya ataupun si ininya jago kriptografi, maka dia bisa buka emailnya, dia bisa baca. Ya. Ada tambahan bahwa kalau di email sendiri itu bisa menyediakan aplikasi bawaannya untuk mengenkripsi email secara otomatis. Ya, jadi dia pakai aplikasi lagi untuk mengenkripsi secara otomatis yang kita tidak pernah lihat ya sebenarnya di sistem operasinya email yang sebagai pretty good privacy ya, atau SAME ya, mungkin itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah sangat jelas bahwa email itu menggunakan asimetris. Nyambung ya?
Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu kuliahnya karena saya ada meeting lagi. Untuk assignment-nya masing-masing kelompok itu membuat artikel atau mencari artikel tentang ini sudah nggak membuat ya, hanya mencari artikel tentang enkripsi email atau kalau bagus lagi enkripsi pada e-office ya, itu lebih keren ya. Artikelnya nanti itu Anda download, kemudian Anda buat resumenya 1 halaman. Dia menggunakan apa sih, modelnya apa, bagaimana proses enkripsinya, di apa keunggulan dari jurnal yang mereka temukan untuk enkripsi email. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Permisi Pak. Monggo. Untuk tugasnya ini kelompok yang 5 orang atau kelompok yang 3 orang, Mbak? Kelompoknya 3 orang. Oh, baik, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Ini udah mulai masuk ke sulit nanti. Minggu depan udah masuk ke enkripsi email. Ini udah masuk ke media sosial atau WA atau apa. Atau kalau enggak kita langsung jumping aja ke biometrik ya. Mungkin kayaknya biometrik ya. Karena kan yang terpenting itu kan enkripsi. Yang simetris, kemudian asimetris, penerapannya di mana? Nah, salah satunya karena Anda sudah paham asimetris, salah satu penerapannya ada di email. Kenapa email? Karena paling banyak digunakan ya. Di WA juga ada, tapi hampir sama. Cuma di WA itu lebih secure ya, karena dia real time. Kalau email kan kirim belum tentu dibuka. Kalau WA kan hampir setiap dikirim itu dibuka. Jadi dia memang harus real time-nya oke. Nah, itu penerapannya. Jadi memahami kriptografi kan seperti itu ya. Minggu depan kalau memang ini kita masuk ke biometrik ya. Oke, baru UTS. UTS-nya mungkin dalam bentuk project ya. Tidak dalam bentuk ujian seperti biasanya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak coba buat dulu deh. Jadi nanti kan masing-masing kelompok punya knowledge bahwa email itu sudah mulai banyak orang meriset ataupun membuat enkripsi supaya lebih secure. Karena memang email juga masih sering dibobol ya. Oke. Yang bagus itu adalah mobile banking. Mobile banking seperti apa tuh enkripsinya? Wow, itu pasti secure banget ya. Karena nanti penerapan dari biometrik itu di mobile banking. Contoh, pada saat membuka mobile banking kita pakai face recognition atau ada yang pakai fingerprint. Itu biometrik ya. Jadi agak mulai sulit. Kalau sudah ini kita akhir dulu kuliahnya dan kita tunggu lagi tugasnya, mudah-mudahan lancar dibuat tugasnya karena hanya meresum dari artikel yang ada. Tapi kalau ada yang mau coba pakai coding, Anda bisa coba-coba codingnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih, Pak.